Bilang saya udah gila sama orang lain ya. Padahal saya nggak gitu. Yang tidak baik sama orang belum tentu tidak baik sama. Yang masuk di PSP, jadi PSP. Sebenarnya itu sulit di hari sesuatu. Sama salah, sakit sama sakit, senang sama senang. Panyi. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should. Kembali lagi di podcast Haluan. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu mantan pelatih Semen Padang dan sekaligus legenda tim Semen Padang, Bang Delvi Adri. Selamat datang Bang di podcast Haluan. Sani. Apa alasan Abang untuk memilih jadi pemain sepak bola dulu? Ya karena ini ya, kita flashback dikit ya Pak Sani. Saya kebetulan rumah orang tua itu ya 100 meter dari lapangan bola. Di Payakumbuh. Itu Payakumbuh. Ya, itu lapangan Sari Bulan namanya. Sari Bulan. Jadi setiap hari kegiatan saya di situ banyak. Mulai dari main bola, kemudian main layang-layangan di situ. Jadi saya lihat kemudian waktu itu ya masih kecil-kecil, saya dengar di radio gitu ya, radio waktu itu PSP lagi ngetop-ngetopnya. Itu kan siaran radio kan begitu banyaknya orang begitu. Saya pengen jadi pemain bola kayak gitu, saya terkenal juga kayak gitu juga. Codot, ada Suatman, ada apa ya kayak gitu. Saya ingin kayak gitu juga lah nantinya. Itu cita-cita yang pertama. Ya. Itu awalnya ketika menjadi untuk latihan bola itu sempat didukung orang tua atau gimana dulu Coach awal-awalnya? Sebenarnya yang getol mendukung saya itu Sani yang kakek saya gitu. Kakek ya. Orang tua kan guru olahraga ya, guru olahraga SMP. Jadi nggak begitu getol kali menurut saya jadi pemain sepak bola. Tetapi kakek saya dulu juga pemain dari Payakumbuh ya, Payakumbuh. Nah, itu yang kemudian saya tanamkan ke kakek itu, saya bilang sama kakek saya itu, "Kek, saya besok mencari pekerjaan dengan kaki ini, Kek." Oh gitu Delvi gitu ya. Kok bisa gitu? Iya, dengan kepandaian saya nanti mudah-mudahan saya bisa mencari kerja dengan kaki ini. Itu di SSB awalnya apa? Begini ya. Waktu zaman saya itu Sani belum ada SSB kayak sekarang. Belum ada saya sekarang. Tahun berapa tuh, Coach? Tahun 80-an. Tahun 80. Saya pakai sepatu bola itu tahun 81 kan? 81. Ya. Itu kelas 1 SMP. 1 SMP. Nah, 1 SMP, kemudian kelas 2 SMP saya udah gabung sama yang senior itu Sani. Kok bisa gitu, Coach? Karena itu SSB tadi itu nggak ada. Jenjang itu nggak ada. Jadi saya latihan sama senior itu ya. Saya kan tinggal di Sawah Padang namanya. Jadi kelurahan saya itu pertama namanya Persap. Jadi Persatuan Sepak Bola Sawah Padang. Itu bonnya dari Payakumbuh ya. Payakumbuh kan Persepa. Jadi kelas 1 saya mulai di situ di kelurahan itu main-main di kelurahan. Udah terpakai di senior gitu di senior kan. Karena saya paling kecil waktu itu, paling kecil. Kemudian kelas 2 udah mulai terpanggil di 2 SMP ini kan. 2 SMP. Lulus 2 SMP gitu ya. Terpanggil di Persepa. Persepa udah senior itu. Saya yang paling kecil. Waktu zaman itu ya ada film baru-baru film Si Unyil itu. Si Unyil. Dipanggil lah saya karena saya paling kecil waktu itu Si Unyil. Si Unyil ya. Karena saya yang paling kecil itu Sani. Itulah apanya. Tahun 82 udah main di Persepak senior ini. Persepak senior berarti 82 kurang 67 berarti 15 tahun. 15 tahun udah masuk tim senior gitu Coach ya. Tim senior. Dan ada kejuaraan di sini, kejuaraan di Sumatera Barat ini antar Kenagarian Sumatera Barat. Saya mewakili waktu Kotonan Nampe. Ya, Payakumbuh. Kotonan Nampe, Payakumbuh tahu kan? Ya, tahu. Kotonan Nampe itu di sini. Alhamdulillah kami juara. Se-Sumatera Barat. Itu Piala Harun Zain kan. Piala Harun Zain. Harun Zain Cup. Gubernur gitu ya.
Iya, gubernur waktu itu Harzen Cup tahun 82. 82 ya. Habis itu 83 ada kejuaraan Popsi SMP. SMP ya, di Sumatera Barat. Saya di SMP 1 Payakumbuh. Alhamdulillah kami juara di sini. Juara di main di Lapang Pamunjol waktu itu. Ada 4 besarnya ya. 4 besar ada SMP 2 Batu Sangkar, SMP Sungai Dare, SMP 1 Padang, dan SMP 1 Payakumbuh. Alhamdulillah kami juara. Coach, itu kan artinya ketika itu tuh Coach memang posisinya striker atau gimana? Ada kan waktu itu saya striker. Memang langsung striker. Striker. Kenapa memilih striker gitu, posisi kan nggak ada tengah? Karena saya senang cetak gol itu, Zani. Senang cetak gol dan kemudian yang cetak gol itu kan keluar di koran ya. Iya di media ya. Di media. Waktu itu haluan itu mendiang apa ya? Saya baik sekali sama saya Pak mendiang Saiful. Saiful Bahri ya. Ya Al-Fatihah untuk almarhum. Ya, saya sangat baik lagi dengan Pak Saiful. Sering foto gitu kan? Sering. Tampil media. 83 itu saya udah di Persepak Senior. Habis ke Jampopsi itu, jadi kami kan juara 1 ya, SMP 1. Ada pencarian bakat oleh di PSP Padang ini untuk kejuaraan di Jakarta, invitasi PSSI namanya. Invitasi PSSI tahun 83 itu kelahiran maksimal 66 untuk pembentukan Garuda 1 waktu itu enggak salah. Garuda 1 namanya. Jadi saya atas nama dipanggil ke sini ikut sama PSP. Jadi beranjak dari kami juara itu tadi, nampaklah 2 orang dari Payakumbuh. Saya sama Indra Susila. Jemputlah waktu nggak salah malam Minggu waktu itu ya. Saya habis ujian akhir. SMP ya. Kelas 3. Datanglah Pak Usman Chan dengan Pak Abang Indra Sapri, Usman Chan, Indra Sapri sama Chaplin jemput saya. Datang malam Minggu waktu ya, Minggu ke Payakumbuh untuk berangkat hari Seninnya ke Jakarta. Dari kejuaraan itu tadi invitasi PSSI. Jemputlah kami sama saya sama sama Indra Susila berdua. Langsung berangkat malam Minggu itu, Minggu latihan di Lapang Pamunjol, Senin berangkat ke Jakarta. Yang 2 itu yang anak daerah cuma Yanuardi dari Tarusan. Kami Payakumbuh 2. Itu aja. Selebihnya ada Padang ya. Padang. Artinya sesudah itu Coach di PSP gitu. Kontrak tim senior PSP itu belum di PSP. Ikut membela PSP kan gitu. 83 ya mainlah masih ada lapangan Menteng, Menteng di Kuningan ya. Situ saya main dulu. Akhirnya kami juara 4 se-Indonesia. PSP juara 4 Indonesia PSP. Dan saya ingat Timor masih bergabung di Indonesia ya. Karena saya ada penukaran jersey sama Timor. Semua saya ingat sekali Timor. Nah, jadi itu beranjak dari itu juara 4, pulang lagi ke Padang, pulang ke Payakumbuh. Saya ditawarkan sekolah di sini kan saya masuk yang dulu yang manajernya kan Pak Datuk Makudum. Datuk Makudum Datuk Makudum menawarkan kamu sekolah di sini, pilihlah SMA 1, SMA 2, SMA 3 terserah kamu kayak. Saya nggak boleh sama orang tua. Yang langsung ke sini Indra Susila. Langsung dia kelas 1 di sini, saya kelas 1 masih di Payakumbuh. Payakumbuh SMA 1 Payakumbuh. SMA 1 Payakumbuh. Ya 84 itu tahun 84. Iya. 84 ada kejuaraan junior. Suratin yang juara Sumbar itu Gasliko. Saya ikut lagi Gasliko. Berarti itu ke Solo. Kalau SMA 17 ya. 17. Pakai Solo gitu kan? Solo. Karena di penyisian Sumbar juara, kemudian Sumbar Riau sama Tanjung Balai Karimun ya. Kami menang di Payakumbuh 6-0, di sana menang 2-0. Ikut kami ya ke Solo jadinya. Pulang dari situ 84 itu ya saya pikir lagi. Mau sepak bola ini bisalah menjanjikan kan gitu.
saya harus banting setir lagi karena nggak mungkin saya di Payakumbuh, nggak mungkin karir saya itu akan menanjak di sini, orang tidak memperhatikan saya. Saya harus pindah ke Padang kan gitu. Orang tua melarang juga sih orang bahasa ini. Kemudian saya bilang sama kakek itu tadi, sama kakek, saya pindah ke Padang. Kok pindah ke Padang kamu? Ya saya mungkin mengembangkan karir di Padang, lebih tahu lah orang di Padang daripada yang di sini tidak terpantau nanti gitu. Oh iya nggak apa, karena saya cita-cita saya dari kaki ini jadi untuk kerja besok. Oh iyalah katanya. Saya juga itu menanamkan itu karena saya 5 orang 5 orang adik kakak ya. Saya anak tertua, anak sulung. Jadi saya cita-cita saya harus berhasil untuk contoh untuk adik-adik saya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya pikiran saya gini Sani, kalau saya kuliah dia orang tua, ini adik saya berempat gimana? Nah, ya betul. Gitu. Kesedot sama biaya kuliah. Betul lah. Saya punya dikasih Tuhan ke Allah punya talenta untuk kepandaian itu. Kenapa tidak saya apakan kan gitu? Iya betul. Jadi bertolak dari itu saya pindah ke Padang, Padang. Pindah ke tahun 85 ya. Naik kelas 2 saya pindah ke Padang. Nah, saya bilang pada itu, iyalah nggak apa-apa, kamu SMA mana? SMA 1 aja Pak. Ya oke, SMA 1. 85 ada kejuaraan lagi, Suratin. Suratin. Saya masuk PSP. Masuk PSP juara Sumbario juara kan gitu. Juara lagi, masuk pergi ke Boba Nasional ya, nasional. Ya alhamdulillah kami juara dua nasional waktu itu. Juara nasional. 2 nasional. Itu di final? Di final kalah sama Persikasi. Ya Bekasi gitu. Bekasi. Padahal babak 8 besar ya, 16 besar 8 besar ya. Kami kalahkan 2-0. Kalah 2-0. Cuman di final kita kalah. Di final kalah. Udah menang 1-0 babak pertama. Tapi itulah karena Tuhan enggak mengizinkan kami juara mungkin ya. Kapten kami itu Yanial sakit babak kedua. Penggantinya itu udah enggak seimbang. Udah seimbang. Nah, akhirnya kami kalah 2-1 jadi. 85. 86 berarti udah 17, 85 ya, 86 udah 18 tahun. 18. Nah, senior diambil senior PSP untuk divisi utama. Divisi utama ya, paling tertinggi gitu kan. Paling tertinggi. Dulu kan beda, kastanya beda dulu. Galatama dengan Persikatan beda. Nah, Persikatan itu kan Persib, PSIS, PSM, Persiba kan gitu. PSIS Semarang, PSP, Persiraja, PSMS. 12 waktu itu nggak salah. 12. Nah, itulah 86. Akhirnya 86 itu saya udah ditawarkan di Semen Padang. Saya itulah kadang-kadang ini juga untuk adik-adik semua nanti ya yang perlu dicamkan ya. Yang tidak baik sama orang belum tentu tidak baik sama kita. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, itu saya percaya waktu saya masih muda ya. Jadi ini saya juga gimana lah menceritakannya. Bang Dalan ya, Dalan kan ada kipernya Semen Padang begitu. Dia kiper top Semen Padang. Dikeluarin di Semen Padang, diambil di PSP. Ada 2 orang tuh, Khairil Ansar satu, sama Bang Dalan. Saya tanya Bang Dalan, saya dipanggil Bang Suarman di atas kan. Kami uji coba di lapangan Purnas Sinarong, masih ada lapangan Purnas waktu itu. Saya dipanggil oleh Pak Haji. Delvi, kamu masuk Semen Padang. Iya Pak Haji, nggak apa-apa. Saya di PSP Pak Haji, nggak apa-apa. Di sini aja, bawa pakaian kamu besok ke sini ya, kata Pak Haji. Dari sini ya kamu latihan. Kalau PSP latihan, kamu latihan di PSP terus. Nah, kapan PSP nggak latihan, baru kamu latihan di Semen Padang. Itu kata Pak Haji. Oke Pak Haji, kan? Saya tanya lah Bapak Dalan tadi, Bang, gimana di Semen Padang itu Bang? Oh nggak baik Pi. Nyesal kok nanti abang gara-gara itu keluar. Kita masih muda nanti percaya gitu. Lagi yang senior gitu kan. Iya juga ya. Oh, abang keluar gara-gara itu Bang ya? Iya. Gara-gara itu abang keluar nggak enak di tim. Nyesal kok nanti katanya. Oh iyalah. Saya nggak mau ke situ Bang. Dua kali si Weliansa sama si Weliansa kan udah masuk duluan sama si Anton kan. Dia 3 Anton, Weliansa sama si
Anton Abdal Yusra ya. Duluan masuk ke 86 tu dia udah masuk. Sama-sama dari PSP sebelumnya Bang ya? Itu sama PSP betul. Sama di PSP junior. Teruslah saya kan kos di Padang Pasir dulu, Padang Pasir 9 Padang Pasir ya. Belakang Ketua Gubernur itu kan. Situ terus dipanggil, datanglah Weli sama si Anton. Devi, kamu suruh Pak Haji Daman ke atas. Yalah. Duluan lah. Saya besok ke situ. Saya tanya lagi, mana Bang? Enggak, menyesal kau nanti gitu. Siapa? Saya masih di PSP gitu kan. Masih di PSP. Itulah, saya nggak mau situ saya nih. Besok seminggu lagi dia datang lagi. Daman suruh datang tuan. Ya. Saya nggak datang juga. Akhirnya Pak Haji itu yang datang ke Hotel Mengkudu cari saya gitu kan. Nggak ketemu saya nih. Nggak ketemu, Pak Haji marah kan. Wah, anak ini sok-sok belum kepandaian kan gitu kan. Belum seberapa kepandaiannya udah gini, udah jual mahal lagi gitu. Sombong kan ya. Sombong gitu. Bukan gitu. Dia kan nggak tahu kronologisnya. Akhirnya kemarin ini saya kan sama Pak Haji berdua kan. Saya ceritakan Pak Haji ketawa. Itulah kamu nak pegang pendirian kita. Itu saya bilang tadi. Yang nggak baik sama orang belum tentu baik, nggak baik sama kita. Itu ya. Akhirnya pindah ke Semen Padang juga jadi. Main saya di apa dulu di PSP udah jatuh ke divisi 1. Main PSP, akhirnya PSP nggak naik lagi ke divisi utama kan. Ditawarkanlah Pak Datuk itu dong. Devi, kamu mau Semen Padang? Saya mau Pak, tapi Bapak antarkan saya situ. Saya pergi situ sini saya enggak. Saya kan udah takut udah ada gitu. Sama yang tadi Pak Haji itu ya. Pak Haji tadi. Iyalah, naik mobil saya itu. Kalau nggak salah ya, sorenya dia main lawan Nia Mitra waktu itu di lapangan Monjol. Semen Padangnya Semen Padangnya. Dia jam 10 dia briefing. Semen Padang kan gitu dulu jam 10 dia briefing. Kami jam 11 datang ke situ, nyampe ke situ di Darung. Di Darung lah. Darung. Pas orang siap briefing, kami datang waktu itu. Inilah kata Pak Datuk, saya bawa pemain. Dilihat sama Pak Haji Son Mangka, saya akan, oi. Tapi yang nak mau masuk Semen Padang. Terus kira-kira terjadinya Pak Haji kan? Iya Daman. Oke lah, gitu kan. Daman mungkin bercanda kan. Oke Daman, oke. Iya Daman kan. Kamu dites 3 bulan di sini dulu. Iya nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa saya bilang. Iyalah siap. Oke, besok bawa pakaian kamu di sini. Besok ikut latihan sama Semen Padang. Itu cerita. Saya latihan di Semen Padang. Saya latihan tidak bisa didaftarkan lagi Sani karena udah putaran kedua kan. Udah mau habis putaran kedua. Saya nggak bisa lagi, tapi situlah saya orang latihan, saya latihan, habis latihan saya harus nambah lagi. Saya harus nambah. Saya latihan 3 kali sehari. 3 kali sehari udah kayak makan obat gitu Pak. Iya, makan obat ya. Saya tambah skipping, saya sama syuting, tambah apa, itulah kadang-kadang. Mungkin salah satu yang paling diingat tentang Bang Del tuh momen ketika cetak gol di Piala Liga Indonesia 1-0 gitu Pak ya. 1-0 ya. Itu bisa Bang jelaskan lagi nggak Bang? Atau memorinya seperti apa itu? 92 begitu tuh ya. Saya habis patah gitu ya. Patah kan tahun sebelum PON itu, sebelum PON 89 itu. 89 saya patah. Padahal udah berangkat ke PON, seminggu sebelum berangkat ke PON saya patah kaki kan. Hampir frustasi juga Pak Sani. Orang bilang ini karir Delvi ini udah habis kan gitu. Tapi saya nggak mau larut dengan itu. Untung patahnya saya itu tulang belakangnya. Dia kan tulang belakang apa? Depan ya. Tibia sama fibula gitu. Saya fibulanya penyangganya yang belakang yang patah. Jadi dari masuk operasi itu saya udah operasi, saya nggak berangkat ke PON, saya udah gimana ya, hampir frustasi juga, jadi. Tapi kalau gini terus saya mungkin nggak gitu ya, nggak hancur karir saya. Jadi saya harus melawan gitu. Belum ada alat-alat yang secanggih sekarang gym sekarang itu Sani. Jadi saya kan ada botol bir itu Sani. Iya, botol bir ya. Saya kasih tali gitu ya. Saya kasih pasir di dalam itu Sani. Pasir dua-duanya itulah
ortodoknya gitu ya. Iya, setelah saya operasi, saya udah sembuh apanya, udah kecil sebelah nih, kecil yang kanan ini kan, yang kanan patah, udah kecil paha kanan ini pada kiri. Itulah saya gini ya, latihan terus di rumah, di apa itu di mes itu latihan udah dari dua naik empat naik 6 gitu. Kemudian saya karet apa benen sepeda itu ya. Benen sepeda. Nah, saya pakukan dia itu saya hantam gitu. Akhirnya udah hampir sama besar, udah kekuatannya saya latihan lagi. Itulah 92 saya main enggak. Sebelumnya nggak ada apa cetak gol. Saya asis dulu, saya tandem sama Taufik Yunus ya. Saya kasih sama Taufik Yunus yang banyak cetak gol waktu itu. Ya, saya di final itu saya merenungkan juga ya. Kok nggak bisa cetak gol saya kan gitu ya. Paling salah mandiri saya. Memang siap patah itu saya ini memang kepercayaan diri PD itu agak kurang gitu. Jadi mengembalikan itu yang itu. Harusnya itu yang sekarang harus dipunyai oleh tim-tim itu ya, psikolog untuk mengembalikan mental pemain itu. Nah, itu pentingnya psikolog sekarang. Sekarang pun udah banyak ya, pelatih fisik udah ada, lengkap semua. Kiper udah ada. Dulu zaman saya mana ada itu, Pak. Mungkin pelatih fisik aja. Pelatih fisik ya, pelatih kiper. Kalau pelatih kiper pandai-pandai aja. Iya pandai. Sekarang ada pelatihnya, asisten pelatih fisik ada mesyur, ada apa semua lengkap sekarang ya. Padahal ada analis lagi. Analis ya, lengkap sekarang kan gitu. Dulu mana ada kayak gini. Sistem pelatih saja sampai 2 kan, sampai 3 kan. Sebelum final itu ya, semalam sebelum final tuh. Mudah-mudahan saya besok cetak gol ya Allah. Semoga saya harus cetak gol. Saya harus cetak gol besok. Saya bilang itu gitu kan. Ya, itu Allah kasih apa? Saya cetak gol, saya satunya cetak gol. Kan 1-0. Iya, 1-0 itu Bang Del cetak gol. Dia bola dari siapa? Dari belakang dari Tisno, nggak salah. Di Tisno tenang jauh. Ada 2. Kan dulu kan pakai 2 pakai stopper dan apa kan pakai libero gitu. Jadi bolanya di tengah-tengah itu apanya? Di antara 2 ini ragu. Siapa yang ngambil? Saya curi di situ. Lepas dua-duanya. Saya tengah gawang, saya syuting. Gol di lapangan 10 November Surabaya. Itulah kenangan akhirnya Semen Padang ikut kejuaraan Asia. Kan? Winner Asia. Itu kan Bang Del ikut juga waktu itu? Winner saya ikut. Itu seperti apa Bang? Mungkin itu pengalaman pertama Bang lah main ke luar negeri gitu. Itu seperti apa waktu gitu Bang? Iya, buat babak pertama kami menang baik. Ikut siap itu masuk 16 besar lawan Vietnam di sini menang 1, di sini menang 1-0. Saya satu-satunya cetak gol di sini. Cetak gol di sini lapangan udah mulai di Goraji Gosalim kan. Taufik Yunus kasih cutback, saya cetak gol. Kayak bola siapa kemarin si Bruno. Bruno ya, si Bruno kayak gitu ya. Iya. Ya, kemudian masuk ke babak besar ya. Ya. Ketemu Jepang sama Marinos. Iya, Marinos ya. Marinos. Di sini menang 2-1. Di sana 11-0. 11-0. Iya. Itu kan katanya karena kondisi. Iya, betul. Kondisi cuaca waktu itu. Karena kita kan belum pengalaman. Itu pertama cuaca. Harusnya kita kan ya waktu zaman itu belum ada HP kayak sekarang ya, belum bisa kalau sekarang kan bisa ditanya ke Google ya. Gimana cuaca di sana gitu, berapa derajat gitu. Jatuhnya dingin, sampai saya dingin. Jadi kita 2 atau 3 hari sebelum pertandingan datang situ kan, 2 hari nggak salah. Jadi harusnya kan penyesuaian di sana kalau dingin kan harus seminggu kan gitu. Seminggu ya. Itu pertama. Yang kedua dia kan 93 ya, 93 ya. 94 itu kan ada kejuaraan dunia, ya, Piala Dunia di Amerika. Di Amerika ya. Di Amerika. Kebetulan pemain nasional Yokohama ini ada 4 atau 5 lah. Pemain timnasnya. TC timnas. Dia nggak boleh main ke Padang. Oh iya. Nah, kemudian ditambah lagi 3 pemain asing. Dia ada pemain asing waktu itu. Pemain asing 2 dari Argentina, 1 dari Brazil.
Brazil kaptennya di Argentina si David Visconti sama Ramon Diaz. Ramon Diaz itu letingnya Maradona. Di junior Maradona dulu. Memang mainnya minta ampun, memang udah kelas sekali. Jadi 27 ganti ya. Ganti. 8 lah. 8 lah. Ganti 8 ya? Ya, baru ya, pemain nasional itu dimainkan di situ. Kok hebat kali semen Padang itu, bisa ngalahin Yoko Marino gitu. Dia merasa diremehkan juga kan gitu. Dia harus menang di sana, dia turunkan pemain utama. Tambah lagi cuaca dingin itu. Cuaca dingin salah satu faktor gitu. Iya, cuaca dingin. Kemudian kita harusnya tidak main terbuka kayak gitu kan gitu. Iya. Waktu itu main terbuka kayak main di sini juga. Harusnya kita kan harus main main agak bertahan kan gitu. Agak menunggu lah istilahnya. Tidak sebanyak itu, mungkin 5 paling banyak. Ini main kayak biasa aja tuh. Kayak biasa di counter gol. Di counter gol. Babak pertamanya 8 gol. 8-0. Iya. Bang Suanman waktu itu kan mundurkan diri habis juara liga itu mundurkan diri. Masuklah masa di Lintar. Tuh Bang Dal gantung sepatu itu tahun berapa gitu? 2003. Habis itu langsung ke PSP juga akhirnya. Masuk di PSP, gantung di PSP itu ya. Gantung PSP. Iya. Akhirnya setelah itu langsung memutuskan untuk jadi tim kepelatihan atau iya, kepelatihan tapi udah masuk kerja Sani. Udah masuk kerja kan di Semen Padang kan. Masuk kerja di Semen Padang, saya melatih Persep. Oh ya. Timnya amatirnya di Padang kan. Persep melatih anak-anak Persep itulah si Aldo CS, si Diki, siapa ya? Melatih Persep, kemudian melatih SSB-nya Semen Padang. 2010 baru dipanggil sama Neil jadi asistennya. 2010 baru serius jadi pelatih. Mungkin tanya gini Bang, selama jadi pemain gitu Bang, siapa sih tuh pemain yang paling menurut Bang itu kan Bang sebagai striker gitu, pemain belakang yang paling sulit lawan Bang tersulit gitu? Sebenarnya yang tersulit dia Heri Kiswanto. Heri Kiswanto. Dia nggak nakal main tetapi sulit dia main, tenang sekali. Itu yang kadang-kadang sulit sih Bapak. Karena ketenangannya tadi mungkin visi mainnya bagus susah sekali untuk melewati dia. Kalau tandem Abang itu siapa tuh paling serasi itu sepadan gitu selama mungkin di Semen Padang atau di PSP gitu Pak? Ada Taufik Yunus sama Maskur. Taufik Yunus ya. Tapi banyak Taufik Yunus karena Maskur main di gelandang waktu itu kan gelandang. Tapi saya striker, Maskur second striker gitu ya. Kalau mungkin sebagai pelatih gitu Bang, gimana Abang melihat istilah titik tertinggi Abang gitu, momen paling pas, istilah puncaknya gitu Bang, kalau sampai sejauh ini dulu Bang? Sejauh ini ya membawa Semen Padang masuk ke Liga 1 kan gitu. Kemarin. Iya kemarin. Sebenarnya sebelum itu kan bawa Semen Padang U21 juara nasional kan. EPA-nya Liga 1 kan. Jadi 2014 saya bawa Semen Padang U21 juara nasional. Itu kan bagaimana waktu tuh Bang pertama kali gitu tuh ya megang Semen Padang timnya gitu ya sebagai pelatih head coach-nya gitu. Head coach-nya ya. Itu kan pertama kali dipercaya itu tuh kan langsung membawa promosi. Istilahnya pelatih baru lah gitu langsung membawa tim Semen Padang Liga 1 itu bisa dipenjelaskan gimana waktu itu Pak? Apakah Abang sempat nggak yakin atau gimana nih pelatih pertama langsung baru nih betul-betul atau udah yakin duluan gitu Pak? Enggak juga ya, tapi ya kita belajar dari kegagalan juga ya Pak. Sebelum dari Semen Padang itu kan saya melatih PSP Liga 3 ya? Iya. Akhirnya PSP kalah sama PSBS kan? Bukan PSKB. Ya di final kan? PSKB semifinal. Semifinal. PSKB. Pada tim itu tim bagus sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang nggak rezeki gitu. Iya betul. Nggak rezeki mungkin. Jadi masih masuk kerja lagi. Kemudian dipercayakan
Iya, megang PSP, megang Semen Padang itu. Megang Semen Padang. Megang Semen Padang. Saya prinsip biarlah kenapa orang bisa, kenapa saya nggak bisa. Itu yang apa. Biar orang berkata yang begini, mungkin netizen berkata begini. Yang penting saya akan berbuat semampu saya dulu. Kemudian saya manage staf pelatih saya, staf pelatih. Kemudian sama pemain-pemain semua, kita satukan visi dan misi kita. Apa misi kita satukan? Bagaimana tim ini menjadi bagus, tidak ada di dalam ini ada gap-gap dan sebagainya. Kita satu di sini, kalah sama kalah, sakit sama sakit, senang sama senang. Itu saya camkan dulu. Kita kemudian apapun yang terjadi di klub ini, saya yang tanggung jawab. Itu yang saya camkan. Tidak ada yang saya sebagai leadernya di sini. Nggak ada, oh ini pemain ini yang salah, ini tidak. Oh ini asisten yang salah, tidak. Saya yang salah. Saya yang salah, itu yang apa. Makanya semua percaya, semua satu tujuan. Bagaimana tim kita tim Semen Padang ini bisa berkiprah lagi untuk Liga 1 gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa gitu, Bang ya. Cuman kita kalah di final aja ya? Kalah di final ya. Tapi kan nggak pengaruh lagi gitu kan? Lagi, benar. Itu waktu kalah di final tuh apakah memang faktor karena kan kalau kita segitu kan kayak kandang Biak tuh cukup jauh gitu. Betul. Itu ada pengaruh juga, pengaruh itu salah satu. Pengaruhnya ada. Karena iya maaf ngomongnya, tapi kalau di apa juga memang apple to apple-nya kita kalah juga. Kalah juga materi dengan materi pemain juga kita kalah, kita akui ya. Kemudian ditopang lagi kita datang ke situ aja besok main. Ini baru datang hari ini. Iya. Kita OT aja nggak ada. OT aja pakai sepatu cat lihat lapangan aja. Oh gitu. Kenapa? Karena capek, kita baru datang, mungkin siang kita baru datang, siang makan siang jam 3 jam berapa kita OT ya. Gimana pemain tuh istirahat lagi? Iya. Itu aja. Makanya iya. Kalah besar kita ya. 3-0 tuh kan yang main. Kalah 3-0. Kalah 3-0. Tuh kalah 3-0. Pulang lagi kan? Pulang duluan apa datang Biak itu datang kepada kita. Gila. Duluan Biak datang, kemudian ditambah lagi ada sedikit trouble ya. Bisa kita pesawat kita gitu. Pesawat udah nyampe di Padang, putar-putar 3 kali di Padang, masuk lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Kondisi cuaca nggak bisa mendarat kan? Iya. Dia mau mendarat ke Pekanbaru nggak bisa, mau mendarat ke di Palembang juga nggak bisa. Akhirnya ke Jakarta. Oh, pemain stres semua. Stres, ya. Stres, sangat stres. Apa kata pemain, banyak pemain. Saya kalau terbang malam ini saya nggak ikut, coach. Itu katanya pemain. Saya kalau terbang malam ini saya nggak ikut. Oh, oke. Itu kan udah stres kan. Akhirnya kami tidurnya sinilah di itu. Di bandara itu. Di bandara itu tidur. Di lantainya gitu. Di lantai itu tidur. Nah, besok baru datang OT. Langsung OT. Iya, betul. Besok langsung main ya. Makanya belum stres pemain ya. Iya. Stres. Pulang itu di atas pesawat pemain stres semua. Memang udah stres. Memang bisa dikatakan tidak, untuk menang udah tipis lah. Udah tipis, udah menang tuh tipis. Karena faktor-faktor tadi kan saya. Betul. Kok sempat dipanggil ke timnas setelah Piala Liga gitu ya? Iya, di apa itu di 88 U23 U16 saya sedikit ya cerita tadi 85 habis 85 itu saya masuk diklat dulu. Diklat Padang ini kan, PLP kan. Karena di Padang itu ada kejuaraan antar diklat seluruh Indonesia. Jadi pelatih itu Pak Arlis waktu nggak pede dengan kekuatan timnya. Masuklah kami berempat berlima ya. Saya, Abdal, Yusra, Yanuardi, Sahrial, sama Endra Sisila, berlima. Nah, masuklah ke itu ke diklat. Karena antar ke diklat ya, supaya jangan kita tuan rumah, jangan malu-maluin lah gitu. Ya alhamdulillah diklat itu juara nasional, juara. Alhamdulillah saya top skornya waktu itu. Top skor gitu kan. Skor. Final lawan Salatiga waktu itu. Salatiga di GOR, main 1-1 tambah waktu 2 kali 7,5 nggak salah. Akhirnya saya cetak gol kedua, saya dua-duanya cetak gol. Dua-duanya juara, diklat Padang juara. Dan
habis juara itu adalah kejuaraan dunia U16 di Jakarta. Panggillah saya sama si Abdal bertiga, Abdal Suradi tiga ke Jakarta, kejuaraan dunia U16 Piala Kodak ya, U16 final sama Thailand. Final sama Thailand ini rupanya kalah kami 1-0 di final. Saya pulang, rupanya Thailand ini kena dis. Kenapa? Karena kemarin dia ikut kejuaraan U16 juga. Itu 2 paspornya. Dulu 16, sekarang 16 juga. Tidak mungkin. Iyalah, betul lah. Banyak ketahuan. Curi umurnya banyak. Itu orang Thailand kita. Akhirnya Indonesia ikut ke Qatar. Mewakili ke Qatar. Saya nggak ikut lagi. Dipanggil sama Abdal nggak mau lagi ke Jakarta. Masuk sama pada Abdal. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau juga. Itu kejuaraan dunia 16. Kenapa nggak mau gitu, Coach? Itulah mungkin nasib saya di sini mungkin. Kalau saya ke Jakarta mungkin nggak di Semen Padang saya. Iya. Nggak di Semen Padang betul. Mungkin Allah menciptakan mentakdirkan saya di sini mungkin barangkali. Saya nggak mau saya. Padahal berangkat ke Qatar loh. Iya. Ke Qatar ya. Iya. Itu bisa dikatakan Piala Dunia juga kan? Iya, Piala Dunia U16. Piala Dunia U16. Ditolak gitu kan? Iya, kita waktu itu penyisian sama Brunei kita bantai berapa? 6-0 ya. Kita Singapura 8-0 berapa? Sama Malaysia, akhirnya sama Thailand final. Kalah 1-0. Waktu itu ada Alexander Sonunu, saya di Made Pasek apanya dulu? Bongo pribadi. Pasek apanya kaptennya waktu itu. Mungkin selama perjalanan karir sebagai pemain bola itu menurut Coach paling memorable lah gitu. Itu yang mana gitu selama perjalanan karir sebagai pemain bola? Ya. Paling Coach ingat gitu, yang paling penting gitu. Yang paling penting kemudian ada suka dan dukanya ya. Kalau dukanya itu patah sebelum berangkat ke PON itu seminggu ya. Saya seminggu sebelum berangkat PON kan. PON waktu itu kan boleh tidak dibatasi umur. Tahun 88 itu tidak batasi umur. Jadi yang pemain pro juga boleh gitu. Pro boleh. Makanya Semen Padang yang mewakili. Yang anak daerah cuma 1 ya dari Sejunjung nggak salah. Di sini ada yang dites juga waktu itu ya, ada Johnny Effendi, Yanuardi, Yanial, mereka nggak lulus semua. Victor yang lulus, Victor Semamora. Victor Semamora yang lulus. Akhirnya anak Sejunjung 1, Victor 1, itu yang jadi uji coba terakhir ya sama bekas klub lagi gitu. Bekas kiper yang juara 2 tadi pula yang kena kan gitu, si Otrisman itu. Yang juara 2 Suratin tadi kan. Ya. Itulah karena sesialnya gitu. Uji coba di Gor Jerusalem, saya satu lawan satu dengan kiper, saya mau syuting, dia terbang. Akhirnya kena. Langsung patah. Nah, itulah yang duka gitu kan. Sukanya itu yang membuat Semen Padang ke Piala Winner juara liga tadi kan, juara liga tadi. Itu yang nasibnya sekali karena kita main di kandang orang, kan di kandang 10 November itu kan sama lah Payakumbuh dengan Padang gitu. Mainnya di Padang kan gitu. Sama. Karena Malang lawan Arema mainnya di Surabaya. Sama-sama masih Jawa Timur gitu kan. Jawa Timur, penontonnya penuh dengan orang Jawa Timur semua. Tapi itulah kadang-kadang Allah berkehendak lain kita juara. Kalau pelatih paling Coach ingat paling berpengaruh bagi karir Coach? Pak Haji. Syarman itu. Seperti apa dulu? Dia keras, dia disiplin memang nomor 1. Dia disiplin, orangnya keras, kemudian A B gitu. A tidak dia B. Jadi B gitu. Dia habis lapangan di luar. Itu dia cuma kerja 2 jam di pagi, 2 jam sore. Itu yang harus maksimal gitu kan. Nah, itu Pak Haji. Kemudian dia contohnya dia tidak pernah terlambat sama sekali. Tidak pernah dia terlambat. Dia terus datang sebelum latihan. Begitu aja berangkat, misalnya berangkat main kadang-kadang. Kami Jakarta pernah itu kami dari Jakarta ke Bekasi mainnya. Kalau Pak Haji itu udah naik dari mobil, siapapun pasti ditinggal.
Oh, mau tinggal. Tinggal walau tuh pemain gitu kan? Tinggal. Tinggal. Gitu. Saking disiplinnya gitu. Saking disiplinnya. Main, misalnya waktu itu Ricky Darman nggak salah ya, main dari dari Indarung kayak main mau monjol lah. Tinggal Ricky, tinggal. Padahal dia main inti gitu. Tinggal. Nggak peduli main inti itu sama aja bagi Pak Haji. Jangan kan inti bule pun ditinggal. Itu nggak ada pemain kopdar? Nggak ada. Nggak berani gitu kan? Nggak ada yang berani. Oke. Coach, nih kalau coach melihat apa sih perbedaan pemain sekarang dengan zaman-zaman coach? Kan coach udah hidup di dua eranya gitu sebagai pelatih dan pemain itu apa bedanya coach? Ya pemain dulu sama sekarang ya. Kalau dulu itu banyak di sininya gitu. Saya jadi pemain banyak dari diri sendiri. Dari pemain itu sendiri yang pengen jadi pemain sepak bola. Kalau sekarang mungkin faktornya orang tua yang kadang-kadang yang pengen anaknya jadi pemain bola, anaknya jadi pemain bola karena mungkin ya dibaca di media-media ya gajinya segini kan gitu. Kemudian pemain dulu itu seimbang gitu siapa ya? Ini mungkin apa? Ini menurut pendapat saya. Seimbang antara fisik dengan otaknya. Contohnya. Jadi main dengan permainan itu sendiri yang membuatnya dia itu bisa jadi kuat gitu. Contohnya main sepak tekong gitu ya. Ini main sepak tekong orang dulu. Sekarang mana ada main sepak tekong itu? Gitu. Dengan agility-nya main sepak tekong, speed-nya dia dapat. Speed, agility dia kadang-kadang yang jaga nih di sini. Dia kan berondok di sini kadang. Dia jaga di sini, dia speed gitu. Adu speed kan gitu. Seperti itu. Kemudian main apa lah banyak lagi ya, main apa ya? Main bundu itu lah. Itu kan tangan sama kaki gitu lah. Jadi antara fisik dengan otaknya itu sejalan gitu. Kalau anak-anak sekarang otaknya mau pintar-pintar, tetapi fisiknya nggak ada. Karena apa? Karena dia sibuk main gadgetnya gitu. Gadget, sibuk main dengan HP apa. Jadi mungkin inovasinya mungkin lebih ya. Oh, bisa orang kayak gini, bisa orang. Tetapi dia angan-angan aja, tapi dia actionnya nggak ada gitu. Actionnya nggak ada. Itu bedanya anak dulu dengan anak sekarang. Anak dulu sosialnya lebih daripada anak sekarang. Karena dia sering kumpul kan, sering kumpul, sering apa. Mungkin disitulah timbulnya teamwork itu. Teamwork itu dengan tidak sengaja timbul di situ gitu. Kalau anak sekarang kan enggak. Dia sibuk sendiri. Begitu disatukan susah kacau jadinya. Itu salah satunya juga. Kalau dulu kan enggak. Oh main apa? Bilang gini lah, mandi di sungai gitu. Kan sama-sama mandi di sungai. Di sungai kadang-kadang ada yang dia tolong kadang-kadang di situ teamworknya. Saya rasa kayak gitu mungkin barangkali ini anak dulu dengan anak sekarang. Kalau coach memandang pandang coach kan banyak pemain sekarang timnas dia kayak U20 19 kayak zaman Indra Safri gitu kan. Digadang-gadang kan jadi pemain besar. Tapi nyatanya kan banyak rontok gitu coach. Itu pandangan coach gimana? Ya mereka cepat puas. Kemudian mereka ya gimana ya kadang-kadang ada juga HP dan apa segini ini ada juga yang bagusnya, ada yang enggak kan gitu. Mereka larut dengan pujian gitu, dengan pujian akhirnya mereka merasa puas ya, cepat puas diri. Dia tidak membayangkan misalnya mungkin lah di Indonesia dia bagus. Dibandingkan di ASEAN gimana nanti? Artinya dia berpikiran gitu. Dibandingkan dunia gimana nanti? Begitu juga dengan tim 20 ini. 20 kan gitu. Di beberapa isian aja saya gini ya. Gimana di Piala Dunia nanti? Harusnya kan gitu pikirannya. Harus lebih baik gitu kan? Iya, saya harus mempersiapkan diri lebih daripada yang sekarang gitu. Sekarang itu yang maksudnya fisiknya lebih, teamworknya lebih, skillnya harus diapain kayak gitu. Harus ditambah lagi gitu. Harus kita bisa bersaing dengan orang lain. Kalau enggak. Coach, nih dapat cerita bocoran nih coach. Katanya ada satu momen di mana coach kurang performa atau gimana lah gitu kan dikeluarkan oleh tim pelatih, akhirnya dapat cerita dari teman coach, saya lupa tadi kan katanya coach kayak merasa gimana kan, bukannya marah kayak si tim pelatih tapi lebih
menambah porsi latihan gitu. Itu seperti apa itu dulu kisahnya gitu? Iya dulu ya. Ya saya gini aja Sania. Kadang-kadang saya juga tidak menyalahkan pelatih gitu. Saya dikeluarin waktu kecil-kecil itu, untuk kita junior itu mana tahu dengan taktik dan strategi pelatih kita nggak tahu. Tetapi kita ini dikeluarin pelatih, saya bodoh gitu. Saya bodoh gitu kan. Itu anggapan kita aja sendiri guys. Anggapan kita. Saya bodoh. Berarti saya bodoh ya. Saya bisa dia apa? Harusnya kan gitu. Saya keluar, pengganti saya itu lebih daripada saya kan gitu. Iya, betul. Harusnya pelatih kan kayak gitu ya. Kalau kita dari pelatih kan gitu. Yang digantikan itu yang pengganti itu kan akan lebih baik daripada diganti gitu. Betul. Makanya saya itu Sani, saya dikeluarin, saya introspeksi diri juga ya, saya bodoh berarti ya. Makanya saya tambah latihan. Saya harus tambah latihan, saya bukan marah ke pelatihnya, tidak. Saya marah pelatih diri saya sendiri gitu. Saya tambah lagi, saya melatih. Saya latihan harus tambah lagi. Pernah ini suatu kejadian di Sani ya. Ini di junior ya, PSP junior sebelum saya di Gersik ya. Kami bawa pisiannya di Gersik. Waktu itu saya lawan PSBS Biak, nggak salah. PSBS Biak, saya dikeluarin oleh pelatih. Berarti, padahal saya cetak gol. Iya, sudah cetak gol dikeluarin kan aneh gitu kan. Mungkin akan pelatih ini untuk besok. Kan gitu, strategi pelatih kan besok. Kalau dimainkan ini cedera, mungkin besok kan nggak bisa main. Kan, besok mungkin lawan lebih berat lagi kan gitu. Kita kan nggak tahu itu Sani, nggak tahu. Mungkin anggapan kita dikeluarin bodoh gitu. Betul main kita nggak bagus gitu ya. Jadi saya malam itu saya habis main, kok saya merenung kok saya dikeluarin ya. Itu apa yang salah ya. Oke lah, saya harus tambah latihan lagi gitu. Sampai malamnya saya habis makan malam, saya pergi nonton ya. Saya nonton, saya latihan sendiri. Saya latihan di base. Pam. Bilang saya udah gila sama pemain lain ya. Padahal saya nggak gitu. Saya marah pada diri saya sendiri. Bagaimana saya kok harus dikeluarin gitu. Berarti saya pemain saya harus tambah lagi latihan gitu. Itu yang kejadiannya begitu. Saya bukan marah sama pelatih, tidak. Tapi saya harus menambah latihan. Itu yang apa? Saya harus lebih baik lagi daripada main. Gitu. Apa sih pesan coach untuk para pemain muda sekarang gitu coach? Apa pesannya coach? Apa yang harus dimiliki lah gitu? Pertama, pemain muda ini ya, pertama yang harus dijaga attitude-nya. Itu yang penting sekali ya, attitude-nya, menghormati yang semuanya ya, pelatih, yang pemain tua, begitu juga yang muda-muda dihormati ya. Jangan sok-sokan lah gitu ah. Kita main 11, main tim 11, satu untuk 11 untuk satu untuk 11. Nggak bisa kita one man show, nggak bisa. Kita harus main sama orang lain. Nah, jadi bagaimana kita ini sebagai pemain menyatu dengan teman-teman yang 10 itu. Kemudian jangan cepat puas diri. Nah, kita harus terus menambah latihan. Karena apa? Lebih-lebih kita pemain-pemain baru kan. Saya udah camkan ke pemain-pemain baru kayak gitu ya. Dulu saya bilang sama Firman sama Gala juga Gala. Kamu harus tambah latihan Gala. Sekarang posisi kamu tuh segini, kamu di sini ini. Ini taruhlah ini siapalah sekarang yang si Iwan atau Kenneth, si Agus Nova, saya bilang begitu dulu. Kamu di sini, latihan kamu sama dengan dia. Iya. Sama gitu. Tentu naiknya sama begitu. Iya. Nggak mungkin akan sama, tidak mungkin. Impossible lah, nggak mungkin. Karena jam latihan itu kamu sama gitu. Sama. Bagaimana kamu harus sama dengan dia? Ini udah punya pengalaman, udah punya apa sebagainya, teknik dengan apa dia bagus. Mungkin dari segi fisik itu yang harus kamu tambah. Harus kamu lebih daripada dia. Ada satu-satunya yang lebih, misalnya fisik lebih. Fisik dengan lebih itu nanti dengan apanya kamu akan sama dengan dia. Tapi kamu tambah lagi akan lebih kamu daripada dia. Iyalah. Kan itu apanya logikanya berpikirnya begitu, saya bilang gitu sama si Firman Gala gitu. Semualah junior saya bilang gitu. Jadi harus jangan cepat puas diri, harus banyak tambah latihan. Karena apa? Karena kita kalau kita harus fokus dengan pekerjaan kita. Misalnya dia latihan malam begadang. Iya betul banyak. Itu kan habis. Aneh ya. Kadang-kadang udah bagus sedikit kan
disanjung sama orang, oh begini, gaya udah begini. Boleh gaya mengucat rambut lah, mau apalah, tapi ya misalnya ia makan sebagai pemain sepak bola lah, istirahatnya sebagai pemain sepak bola lah gitu. Nah, jangan lupa begitu, jangan terlena. Ini udah top sedikit udah terlena gitu. Iya, kebanyakan pemain seperti itu kan. Itu yang harus dijaga. Tuh, kebanyakan tuh jalan di koridor kita aja lah, kayak rel kereta api, jalan di situ aja lah. Oke, Bang Dea, sudah cukup panjang juga kita bercerita tentang perjalanan karir Bang, tentang pandangan pemain muda kita. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Dea. Siap. Terima kasih banyak informasi sudah berbagi ke Haluan Podcast Bang Dea. Oke, Sani. Siap. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada para penonton Haluan Podcast. Sampai jumpa lagi. Thank you.